Halo, hari ini kita akan bahas pertandingan Liga Inggris di minggu pertama. Musim baru, cerita baru. Liga Inggris 2026-2027 resmi dimulai. Dan laga pembuka musim ini menghadirkan duel yang sangat gengsi. Sang juara bertahan, Arsenal, menjamu tim promosi yang penuh ambisi, Coventry City. Dan hasilnya tidak ada ampun. Arsenal melibas Coventry City dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Pesta gol dibuka oleh Kai Havertz di menit ke-15, disusul gol rebound dari Bukayo Saka di menit 23. Dan seolah ingin menegaskan dominasi penuh, Martin Odegaard menutup laga dengan gol ketiga di menit 49. Ini bukan sekedar kemenangan biasa. Mari kita bedah bagaimana Arsenal benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola 65% berbanding 35%. 19 percobaan tembakan, 6 diantaranya tepat sasaran. Sementara Coventry hanya mampu melepaskan 4 tembakan sepanjang laga. Disiplin pun terjaga. Masing-masing tim hanya menerima 1 kartu kuning, tanpa ada kartu merah. Kemenangan ini lebih dari sekedar 3 poin di papan klasemen. Ini adalah pernyataan sikap dari Arsenal bahwa gelar juara musim lalu bukan kebetulan. Dan mereka datang musim ini dengan satu misi, mempertahankan mahkota mereka. 1 laga, 1 statement. Perjalanan Arsenal menuju gelar kedua resmi dimulai. Berpindah ke laga kedua akhir pekan ini. Dan siapa sangka, laga inilah yang menjadi kejutan terbesar pekan pembuka Liga Inggris musim ini. Hull City, yang baru saja kembali ke kasta tertinggi, menjamu salah satu raksasa Liga Inggris, Manchester United. Di atas kertas, laga ini diprediksi berat sebelah. Tapi, sepak bola selalu punya cerita sendiri. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Hull City berhasil menaklukkan Manchester United dengan skor 2-0. Kejutan ini dibuka oleh Semi Ajayi di menit ke-17 yang membungkam stadion dengan golnya. Dan harapan Manchester United untuk bangkit pun sirna setelah Nobel Mendy menggandakan keunggulan Hull City di menit ke-38. Menariknya, di balik hasil mengejutkan ini, angka statistik justru bercerita lain. Mari kita lihat lebih dekat. Manchester United sebenarnya mendominasi penguasaan bola dengan 72% berbanding 28% milik Hull City. Dari 20 tembakan yang dilepaskan, 6 diantaranya tepat sasaran. Jauh lebih unggul dibanding Hull City yang hanya mencatat 8 tembakan dan 4 mengarah ke gawang. Namun, penguasaan bola dan statistik ternyata tak selalu menentukan hasil akhir. Di lini disiplin, Hull City mencatat 2 kartu kuning dan 10 pelanggaran, sementara Manchester United 1 kartu kuning dengan 9 pelanggaran. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola tidak pernah bisa ditebak. Efisiensi mengalahkan dominasi, dan Hull City membuktikan bahwa nama besar lawan bukanlah jaminan kemenangan. Kejutan pekan pertama telah tercipta. Bagaimana Manchester United akan bangkit dari kekalahan ini? Kita nantikan di pekan-pekan berikutnya. Pertandingan ketiga ada Ipswich Town melawan Sunderland. Ipswich Town dapat mengalahkan Sunderland dengan skor 2-1. Gol pertama dicetak Emerson di menit 24 dan Jack Clarke di menit 90. Sunderland mencetak gol di menit 39. Berikut statistik antara Ipswich Town melawan Sunderland. Dan Ipswich Town berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1. Emerson membuka keunggulan di menit 24 sebelum Sunderland menyamakan kedudukan lewat gol di menit 39. Namun drama belum berakhir. Di masa injury time, menit 90, Jack Clarke memastikan 3 poin untuk Ipswich Town. Meski menang, statistik menunjukkan laga yang cukup berimbang. Sunderland unggul penguasaan bola dengan 63% berbanding 37% dan sedikit lebih banyak tembakan, 8 berbanding 7. Namun ketajaman kedua tim di depan gawang sama kuat, masing-masing mencatat 3 tembakan tepat sasaran. Disiplin juga cukup ketat, dengan Sunderland mengoleksi 3 kartu kuning berbanding tanpa kartu bagi Ipswich. Gol telat di menit akhir membuktikan, di sepak bola, laga belum berakhir sampai peluit panjang dibunyikan.
Laga keempat di pekan ini mempertemukan Everton dan Crystal Palace. Everton tampil solid mengamankan kemenangan 2-0. Kiernan Dewsbury Hall membuka keunggulan jelang turun minum di menit 42. Sebelum Tierno Berry menggandakan keunggulan Everton tak lama setelah babak kedua dimulai, tepatnya menit 53. Menariknya, Crystal Palace justru lebih mendominasi penguasaan bola sepanjang laga. Crystal Palace unggul penguasaan bola 58% berbanding 42%. Namun Everton lebih efektif di depan gawang, mencatat 5 tembakan tepat sasaran dari 16 percobaan, mengungguli Crystal Palace yang hanya 3 dari 11 tembakan. Dari sisi disiplin, Crystal Palace mengoleksi 15 pelanggaran dan 1 kartu kuning. Jauh lebih banyak dibanding Everton yang bermain rapi tanpa kartu. Sekali lagi, efisiensi mengalahkan dominasi. Everton membuktikan bahwa penguasaan bola bukan segalanya di lapangan hijau. Pertandingan kelima mempertemukan Nottingham Forest dan Leeds United. Dan hasilnya baru terjawab di menit-menit akhir. Kedua tim bermain ketat sepanjang laga, saling menahan hingga babak kedua hampir usai. Namun di saat pertandingan seolah menuju hasil imbang, Anton Stach tampil sebagai pahlawan. Golnya di menit 88 memastikan Leeds United pulang membawa kemenangan tipis 1-0. Padahal, jika dilihat dari statistik, Nottingham Forest sebenarnya tampil lebih dominan sepanjang laga. Nottingham Forest unggul penguasaan bola dengan 54% berbanding 46%, dan lebih banyak melepaskan tembakan 9 berbanding 7. Sayangnya, ketajaman Leeds sedikit lebih baik, dengan 3 tembakan tepat sasaran mengungguli 2 milik Forest. Kedua tim juga bermain cukup keras, tercatat 13 pelanggaran dari Forest dan 14 dari Leeds. Sekali lagi terbukti, sepak bola bukan soal siapa yang mendominasi, tapi siapa yang mampu memanfaatkan momen. Dan Leeds United membuktikan itu di menit terakhir. Laga terakhir hari ini menghadirkan kejutan besar lainnya. Brentford menjamu salah satu tim besar London, Tottenham Hotspur. Dan Brentford tampil luar biasa, menghajar Tottenham dengan skor telak 3-0. Kane Lewis Potter membuka pesta gol di menit 12, disusul Vitaly Janelt yang menggandakan keunggulan di menit 33. Dan seolah ingin menegaskan dominasi penuh, Michael Kayode menutup laga dengan gol ketiga di menit 49. Menariknya, meski Tottenham lebih unggul penguasaan bola, Brentford jauh lebih tajam di depan gawang. Tottenham menguasai bola 59% berbanding 41% milik Brentford. Namun soal ketajaman, Brentford unggul telak. 24 tembakan dengan 8 mengarah ke gawang. Jauh mengungguli Tottenham yang hanya 9 tembakan dan 4 tepat sasaran. Kedua tim sama-sama mendapat 1 kartu kuning, dengan Brentford mencatat 17 pelanggaran berbanding 13 milik Tottenham. Hasil ini menjadi bukti nyata bahwa determinasi dan efisiensi bisa mengalahkan nama besar. Kejutan demi kejutan mewarnai pekan pembuka Liga Inggris musim ini. Itulah rangkuman lengkap hasil pertandingan Liga Inggris pekan pertama musim 2026/2027. Dari dominasi meyakinkan sang juara bertahan, kejutan-kejutan yang datang dari tim promosi, hingga drama gol di menit-menit akhir. Pekan pembuka musim ini benar-benar menyajikan tontonan yang tidak terduga. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan follow untuk update hasil pertandingan Liga Inggris setiap pekannya.